adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang Yesuslah jalan dan kebenaran. Nah, hari ini kita akan mendengar Yesus yang adalah hidup. Sebelumnya, mari kita bernyanyi, dalam Dia ada hidup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, masih ingat tidak tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 7 hari? Sekarang coba ingat apa yang paling terakhir yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Pastinya yang paling terakhir dari semua ciptaan adalah manusia, yaitu Adam dan Hawa. Masih ingat kan bahwa Allah membentuk manusia itu dari debu tanah? Lalu bagaimana ya manusia itu bisa menjadi hidup? Kan debu tanah tidak bisa bergerak, adik-adik. Jadi, mengapa Adam dan Hawa bisa menjadi hidup dan bergerak dan bernafas? Itu karena Allah yang memberikan nafas hidup kepada mereka. Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya sehingga manusia itu menjadi hidup. Wah, luar biasa bukan adik-adik? Allah bisa membuat dari debu tanah menjadi makhluk yang hidup seperti kita hari ini. Nah, adik-adik harus tahu Allah adalah sumber
hidup atau pemberi hidup bagi semua ciptaan, termasuk kita manusia. Kita bisa hidup, bernafas, bergerak, melihat, mendengar sampai hari ini. Itu karena Tuhan yang sudah memberi kita hidup itu. Adik-adik, Allah pencipta kita yang memberi kita hidup pernah datang dari sorga ke dunia ini. Dialah Yesus Kristus. Yesus Kristus datang untuk menolong semua manusia ciptaannya. Dia menyembuhkan yang buta, yang lumpuh, yang kusta, dan juga pernah membangkitkan Lazarus yang sudah mati dan sudah dikubur. Wah, luar biasa bukan? Mengapa Yesus Kristus bisa menghidupkan Lazarus yang sudah mati itu? Itu karena Yesus Kristus adalah hidup. Adik-adik, tahu tidak? Ada satu hal lagi yang paling menakjubkan dan yang paling hebat yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Yang paling hebat itu adalah Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian. Itu artinya Yesus Kristus sudah mengalahkan kematian, adik-adik. Ketika Yesus disalibkan dan mati, dia pun dikubur. Tetapi dia tidak berada di kuburan selama-lamanya. Pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dan keluar sendiri dari kuburannya dan hidup lagi. Wow, sangat ajaib, bukan? Itu membuktikan bahwa di dalam Yesus ada hidup. Jadi adik-adik, semua yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, mulai dari memberi nafas hidup, membangkitkan Lazarus yang sudah mati, sampai akhirnya dia sendiri pun bangkit dan hidup lagi, walaupun sudah mati, itu bisa dilakukannya karena dia sendirilah satu-satunya Tuhan yang hidup, dan di dalam dialah ada hidup. Seperti yang sudah dikatakannya sendiri dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Itu artinya tidak ada yang lain yang bisa memberikan hidup kepada kita selain Yesus Kristus. Dan yang paling penting dari semuanya adalah Dia sendirilah yang bisa memberikan kepada kita hidup yang kekal di dalam surga. Sekarang, adik-adik semua harus tahu bahwa kita semua sangat perlu memiliki Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena kita semua sudah mati secara rohani. Mati secara rohani itu sama dengan berdosa kepada Tuhan, melawan kepada Tuhan, dan mengikuti kata setan. Buktinya, kita suka mencuri,
kita suka berbohong, melawan dan marah-marah kepada orang tua, kepada abang dan kakak. Kita suka cakap kotor, kita suka malas-malasan, kita suka berbuat curang, sombong, dan banyak lagi dosa-dosa yang lain. Nah, itulah sebabnya makanya kita sangat memerlukan Tuhan Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang bisa menolong kita. Hanya Yesuslah yang bisa menghidupkan kita, karena Dia adalah hidup. Karena di dalam Dialah ada hidup itu. Jadi, adik-adik semua harus menerima Tuhan Yesus di dalam hati masing-masing, supaya adik-adik mendapatkan hidup yang kekal itu bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Menerima Tuhan Yesus artinya percaya kepada Dia yang sudah bangkit dan hidup untuk menghidupkan kita yang sudah mati. Baiklah adik-adik, sampai di sini ya firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita, Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah hidup. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh menerima Tuhan Yesus di dalam hati kami, supaya kami boleh hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.